Monster gelap dan selalu lapar hidup di seluruh alam semesta. Monster ini lahir saat bintang besar meledak di luar angkasa. Besar lubang hitam yang seberat bumi hanya seukuran bola pingpong. Lubang hitam tidak punya permukaan, tapi gravitasinya sangat kuat sampai cahaya pun tidak bisa lolos. Lubang hitam juga tidak punya batasan fisik seperti membran. Horizon peristiwa yang paling mirip batasannya merupakan pintu yang jika dilewati, kamu tidak akan bisa keluar lagi. Bagi sebuah bintang, memasuki lubang hitam biasanya berakhir menjadi pertunjukan cahaya spektakuler dan kehancuran. Para astronom hanya tahu satu bintang yang berhasil lolos setelah berhadapan dengan lubang hitam seberat 400.000 matahari. Itu terjadi di galaksi sekitar 250 juta tahun cahaya jauhnya dari bumi. Para astronom dengan peralatan kuatnya melihat ledakan sinar X yang membara di luar angkasa setiap 9 jam. Mereka mengira itu adalah sinyal darurat dari bintang yang terjebak jurang kosmis. Bintang itu masih berwujud raksasa merah biasa saat bertemu teman barunya untuk kali pertama. Saat keduanya terlalu berdekatan, monster luar angkasa yang lapar itu tak bisa menahan godaan, lantas melahap tamunya. Setelah monster itu selesai melahap lapisan hidrogen luar bintang itu, yang tersisa hanyalah inti bintang. Pada akhirnya, bintang malang itu berubah menjadi katai putih. Tapi entah kenapa, monster luar angkasa raksasa itu tidak sanggup menghabiskan makanannya dan menjebak si bintang dalam orbitnya, mungkin untuk dimakan nanti. Sejak itu, si katai putih berkeliling dalam putaran 9 jam. Dia berada cukup jauh dari lubang agar tidak jatuh atau tertelan. Perjalanannya tidak begitu lancar karena gravitasi jalur orbit terus berputar. Dalam waktu 2 hari, jalur orbitnya sudah mirip pola spirograf. Sementara lubang hitam terus melahapnya, bintang itu terus kehilangan massa dan ukurannya membesar. Orbitnya menjadi semakin bundar. Para ilmuwan percaya, suatu hari nanti bintang itu akan bisa menjauh dari temannya yang kejam dan berubah menjadi planet seukuran Jupiter dalam 1 triliun tahun. Itu 70 kali lebih lama dari umur alam semesta. Jadi, mungkin itu tidak akan pernah terjadi. Bima Sakti sendiri memiliki ratusan juta lubang hitam dan ada lebih banyak lagi di luar ruang lingkupnya. Lubang-lubang hitam itu mungkin saja melahap bintang lain dan melepaskannya ke galaksi lain. Teleskop yang ada sekarang mungkin tidak cukup kuat untuk menemukannya. Kebanyakan galaksi, termasuk Bima Sakti, memiliki lubang hitam supermasif di tengahnya. Bobotnya bisa miliaran kali lebih berat daripada matahari. Lubang-lubang hitam lain hanya berbobot 3 kali massa matahari. Lubang hitam yang terdekat dengan bumi berjarak 1000 tahun cahaya. Kalau menurut hitungan galaksi sih dekat, lubang hitam itu berada dalam sistem bintang yang bisa kamu lihat dengan mata telanjang. Para ilmuwan menemukannya saat mereka melihat bintang yang bertingkah aneh. Itu adalah bintang raksasa yang berputar sangat cepat. Mereka mengira bintang itu pasti punya teman gravitasi yang kuat. Lubang hitam paling lapar yang pernah astronom temukan sejauh ini berbobot 34 miliar matahari dan sekitar 8.000 kali lebih besar daripada yang ada di tengah Bima Sakti. Lubang hitam itu bisa melahap setara 1 matahari setiap hari. Kadang lubang hitam bahkan melahap lubang hitam lain yang kebetulan terlalu dekat dengannya. Sebelum kamu naik pesawat antariksa untuk kabur ke galaksi aman tanpa lubang hitam, aku punya kabar baik nih. Meski ukurannya supermasif, radius lubang hitam tidak cukup besar untuk bisa menghancurkan bumi. Dan yang terlapar pun aman untuk diamati dari kejauhan. Tidak akan ada lubang hitam yang jaraknya lebih dekat dibandingkan dengan jarak bumi dan matahari. Bahkan, untuk waktu sekitar usia alam semesta sejauh ini dikali 10 miliar kali. Jika salah satu dari monster ini melewati Neptunus, itu bisa memengaruhi orbit bumi dan itu akan berakibat buruk. Secara teori, apapun bisa berubah menjadi lubang hitam. Perbedaan antara lubang hitam dan matahari hanyalah materi pusatnya. Materi di pusat monster luar angkasa besar itu sangat padat. Sebenarnya, ada satu cara yang sudah diketahui untuk membuat lubang hitam, yaitu tabrakan gravitasi bintang supermasif yang bobotnya 20-30 kali massa matahari. Jadi, matahari tidak akan pernah menjadi lubang hitam. Tapi kalau itu terjadi dan mantan bintang itu mempertahankan massanya, kekuatan gravitasinya akan tetap sama. Bumi tetap akan mengelilinginya dan tidak akan tertarik ke dalamnya. Orbitnya juga tidak akan berubah dan satu-satunya masalah besar hanya kurangnya cahaya matahari.
Kenyataannya, ukuran matahari tidak cukup besar untuk bisa berubah seperti itu dan pada akhirnya akan menjadi katai putih. Lubang hitam tak akan pernah melahap seluruh galaksi untuk makan siang. Ada sekitar 400 miliar bintang di dalam Bima Sakti. Hanya sekitar 0,1% dari total bintang yang terbentuk akan berakhir menjadi lubang hitam. Monster supermasif yang selalu lapar dan berada tepat di tengah galaksi ini memiliki jangkauan gravitasi yang menakjubkan, tapi itu pun tak akan cukup. Lubang hitam itu sudah memakan sebagian besar bintang yang berada di dekatnya. Bobotnya sudah sekitar beberapa juta matahari, jadi lubang hitam itu tak akan membesar meskipun terus melahap bintang yang mirip matahari. Galaksi akan terus bertabrakan dan lubang hitam akan terus bertumbuh dan melebur. Tapi karena alam semesta sudah besar dan terus berkembang, tabrakan dan peleburan ini tidak akan terjadi selamanya. Lubang hitam akan mengelilingi luar angkasa luas ini seperti bintang pengembara. Lubang-lubang hitam ini bahkan tak akan bisa melahap materi gelap di pinggiran galaksi. Pada akhirnya, lubang hitam akan binasa, tapi itu masih sangat lama. Jika kamu menjadi penjelajah luar angkasa dan menjelajah cukup jauh untuk melihat lubang hitam, lalu terjatuh ke dalamnya, hidupmu tak akan berakhir seketika. Keadaan akan jauh lebih rumit, pemahamanmu terhadap ruang dan waktu akan berubah, dan kenyataanmu akan terbagi dua. Dalam salah satunya, kamu akan binasa. Dalam kenyataan lain, kamu akan hidup dan memasuki lubang dengan selamat. Saat kamu memasuki lubang lebih dalam, kamu akan melihat luar angkasa menjadi semakin bergelombang. Di tengah lubang akan bergelombang hingga tak terhingga. Itu disebut singularitas. Hukum fisika yang memiliki dasar ruang dan waktu tak punya kekuatan di sini. Dalam lubang yang cukup besar, yakni jutaan kali lebih besar daripada matahari, keadaan akan berjalan lancar untukmu. Dan kamu akan terus terjun bebas tanpa gravitasi. Kamu bisa terus jatuh dalam kehampaan sampai mencapai singularitas. Kamu tak punya kesempatan untuk bergerak melawan arah. Di sana, ruang dan waktu bertukar peran. Di bumi, waktu terus menarikmu ke depan, tapi secara figuratif. Dan di dalam lubang, waktu akan melakukan itu secara fisik. Dalam lubang yang lebih kecil, gaya gravitasi akan lebih kuat di kaki daripada di kepalamu. Itu sebabnya kamu mengalami spagetifikasi. Itulah sebutan para ilmuwan untuk proses ketika kamu tertekan secara horizontal dan meregang secara vertikal seperti spageti karena gravitasi lubang hitam yang besar. Bicara soal spageti, kenapa lubang hitam mirip makan malam orang Italia ya? Karena begitu tubuhmu melewati horizon peristiwa, kamu pun mengalami proses spagetifikasi yang rasanya pasti kurang enak dan bikin kepalamu fusili. Wow, jadi lapar nih. Sementara itu, kalau kamu punya teman penjelajah luar angkasa yang entah bagaimana tidak masuk lubang hitam, semua itu akan terlihat berbeda bagi mereka. Mereka akan melihatmu meregang dan melebar seperti tampilan dalam kaca pembesar. Semakin dekat kamu ke tepi lubang, kamu makin merasa seperti bergerak dalam gerakan lambat. Lalu, kamu akan membeku dan api akan mengelilingimu. Kamu akan berada di dua tempat pada waktu yang sama, menjalani takdir berbeda, tapi dirimu tetap akan ada satu. Seperti inilah lubang hitam mengajari kita bahwa tidak ada yang nyata. Kenyataan bisa berbeda-beda bagi siapa saja. Beberapa ilmuwan yakin bahwa kita hidup di dalam lubang hitam besar. Semua yang ada di alam semesta dimulai dari ledakan dahsyat atau Big Bang. Tapi sebuah teori mengatakan ada juga sesuatu sebelum ledakan itu. Sesuatu yang berupa biji sangat padat yang menjadi pusat semua massa dan energi alam semesta. Bobotnya kira-kira seberat 1 miliar matahari dan ukurannya 1 triliun lebih kecil daripada partikel apapun yang bisa diamati manusia. Biji ini bisa jadi muncul di dalam lubang hitam. Kalau kamu percaya ada lebih dari satu semesta, lubang hitam juga bisa menjadi pintu penghubung dunia-dunia itu. Biji itu bisa jadi seperti akar yang menumbuhkan dua pohon. Kamu tidak bisa melihat lubang hitam secara langsung karena lubang hitam tidak memancarkan cahaya. Dahulu, para ilmuwan hanya bisa mengamati lubang hitam dari apa yang dilakukannya terhadap sekitarnya. Saat lebih dari 200 ilmuwan di seluruh dunia bekerja sama, mereka berhasil mengambil foto pertama dari keanehan luar angkasa itu. Jika digabungkan, peralatan yang mereka gunakan akan sekuat teleskop seukuran bumi.